Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fajriani, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2310101155. Mata kuliah Critical Thinking dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faras Hanif MSc IBF. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu membuat video presentasi terkait praktek design thinking berupa inovasi pada suatu industri atau UMKM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu design thinking. Design thinking adalah suatu proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasikan strategi dan solusi alternatif. Design thinking sangat berguna dalam menyelesaikan masalah yang terlihat maupun tidak terlihat. Selanjutnya, apa sih hubungannya design thinking dengan critical thinking? Design thinking mendorong kreativitas dan pendekatan berbasis pengguna, sementara critical thinking membantu dalam mengevaluasi ide-ide tersebut secara kritis, mempertimbangkan implikasi, dan memastikan solusi yang dihasilkan masuk akal dan efektif. Keduanya juga saling melengkapi untuk menciptakan solusi yang baik. Karena design thinking menghasilkan ide-ide inovatif, sementara critical thinking memastikan ide-ide tersebut teruji secara logis dan dapat diterapkan dengan baik dalam keadaan nyata. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait apa itu design thinking dan apa hubungannya dengan critical thinking. Sekarang saya akan menyebutkan apa saja proses design thinking itu sendiri. Yang pertama, empatis, yaitu memahami pengguna dan mengobservasi. Yang kedua, define, menyimpulkan untuk mencari tujuan dari masalah. Yang ketiga, ideate, memberi ide serta memilah ide yang tepat. Yang keempat, prototype, uji coba. Dan yang kelima, test or try, berlatih atau mencoba menerapkannya. Nah, sekarang kan sudah tergambar itu apa saja design thinking dan prosesnya yang sudah saya jelaskan. Baiklah, agar lebih mudah dalam memahaminya, mari lihat contoh kasus yang saya angkat, yaitu penerapan metode design thinking pada perancangan website UMKM Kirihuchi. Website merupakan salah satu teknologi informasi yang digunakan sebagai media untuk menjangkau konsumen secara luas dan global, karena dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja oleh pengguna di seluruh dunia. Oleh karena itu, penguasaan di bidang teknologi informasi sangat penting dimiliki oleh para pelaku UMKM agar dapat bertahan dan bersaing ketat dengan bisnis lainnya. Sedangkan Kirihuchi adalah salah satu UMKM di kota Bandung, Jawa Barat yang menjual produk makanan keripik ubi Cilembu yang belum mempunyai website sebagai media pemasarannya. Proses design thinking yang pertama itu ada empatis. 1. Tahapan empatis pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei. Yang ingin dicapai melalui survei adalah mengetahui keinginan klien untuk kebutuhan pembuatan desain website, termasuk mengenai informasi dan fitur apa saja yang ingin ditampilkan pada website. Yang kedua, melakukan pendekatan terhadap konsumen melalui wawancara untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Wawancara dilakukan melalui Google Meet kepada pengguna dengan menanyakan mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna untuk website Kirihuchi. Yang kedua, define. Setelah mengetahui kebutuhan dari pemilik dan pengguna Kirihuchi mengenai website yang akan dirancang pada penelitian ini, proses define dilakukan dengan menyusun daftar kebutuhan website dan menentukan tujuan pengguna. Daftar kebutuhan pengguna tersebut disusun untuk menghasilkan ide atau konsep agar menghasilkan desain website yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang ketiga, ideate. 1. Tahapan pertama membuat ide atau konsep untuk website yang akan dirancang. Pembuatan konsep diawali dengan menyusun user flow, sitemap, dan desain wireframe dari website. Yang kedua, menentukan style guide user interface atau UI sebagai panduan desainer merancang dan membuat tampilan desain interface website. User flow tadi adalah penggambaran diagram untuk mengetahui skenario alur pengguna ketika mengakses website Kirihuchi. Fungsi dari user flow adalah untuk mempermudah desainer dalam menentukan alur atau flow sebelum membuat desain interface website dan menghindari navigasi yang terlalu rumit, agar mempermudah pengguna atau user friendly. Sedangkan sitemap itu
adalah gambaran yang menampilkan navigasi atau struktur dari keseluruhan konten website yang dirancang. Setelah sitemap dibuat, tahapan selanjutnya adalah membuat wireframe untuk memudahkan desainer dalam membuat desain interface website. Yang keempat, prototype. 1. Langkah pertama yaitu pembuatan style guide user interface sebagai panduan desainer dalam merancang interface website. 2. Yaitu proses asistensi dan pengembangan desain dilakukan dengan intens berkomunikasi dengan klien agar desain yang dihasilkan sesuai dengan keinginan klien dan biaya produksi masih terjangkau atau dapat ditutupi dari harga jual produk UMKM Kiriwici. Yang ketiga atau langkah terakhir yaitu membuat prototipe website, dirancang sesuai dengan yang diinginkan klien sebagai pelaku UMKM dan konsumen sebagai pengguna website. Yang kelima, test or try. Pada tahapan terakhir proses design thinking ini, desainer akan melakukan uji coba untuk mendapatkan feedback dan memperbaiki solusi yang ada serta membuat produk menjadi lebih baik lagi. Feedback dari pengguna berguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk agar dapat dilakukan perbaikan. Dalam tahap pengujian ini, desainer dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan untuk mengesampingkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman sedalam mungkin tentang produk dan penggunanya. Sehingga dapat disimpulkan dari test or try tadi, usability testing pada penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui metode survei online menggunakan tool Optimal Workshop. Dari beberapa jenis tool usability testing, Optimal Workshop adalah tool yang mudah digunakan dan memiliki banyak fitur meskipun dalam mode free plan. Feedback yang didapatkan dari kegiatan usability testing mendapatkan hasil yang baik dari pengguna website. Selanjutnya, desain prototype yang dibuat di Figma oleh user interface designer diserukan pada website developer untuk dibuatkan situs web online agar website dapat ditayangkan untuk masyarakat umum. Untuk membangun website, dibutuhkan domain dan hosting agar website dapat diakses untuk menyimpan data serta konten yang ditampilkan pada website. Sekian presentasi saya terkait penerapan metode design thinking pada perancangan website UMKM Kiriwici. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.